Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, ini berbicara tentang kontestasi 2024, dinamika yang sangat tajam. Kita lihat banyak kubu-kubu yang hari ini masih bimbang, ragu, gamang dengan pilihannya. Ya, salah satunya KIB ya. Potensi pecah sangat besar. Itu sudah kita bahas di video saya yang kemarin kalau tidak salah. Kalau nggak kemarin 2 hari yang lalu lah ya. Bagaimana Romi Dewan Penasehat itu yang dari P3 yang baru keluar dari sel Sukamiskin menyatakan memang ini potensi pecahnya memang ada, bahkan besar karena belum punya capres gitu. Nah, di sisi lain ya, Prabowo dengan Gerindranya juga kan tidak bisa mengusung sendirian. Bersama PKB agak berat karena Muhaimin mau diakui atau tidak itu tidak memiliki daya ungkit, daya dongkrak untuk meningkatkan elektabilitasnya Prabowo. Nah, sehingga muncul tulisan yang keren, yang bagus saya kira dari seorang pengamat politik, pengamat pemerhati bangsa Tony Rashid. Ini sering juga saya angkat ya. Tulisan-tulisannya keren-keren. Jadi yang termasuk yang ini gitu. Ini perlu kita pahami bersama, kita reaction gitu ya. Kalau dari Pak Tony Rashid sendiri judulnya Prabowo Capres atau Kingmaker. Nah, kalau saya membaca menganalisa tulisan dari Pak Tony Rashid ini, saya menjadi mengalihkan pada bahwa inilah saya kira tanda-tanda kalau Prabowo akan legowo, kalau Prabowo akan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, ini kita lihat dulu beritanya. Kita langsung simak saja ya kabarnya dari saya dapatnya di WA, tapi mungkin di grup di media-media Suara Nasional, KBA News atau yang lain-lain sudah muncul juga ya. Baik, langsung saja. Prabowo Capres atau Kingmaker? Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Nyapres itu ambisi kuat Prabowo. Sudah 2 kali dilakoninya 2014 dan 2019. 2 kali pula kalah dengan Jokowi. Nasib belum baik. Ya, kita ingat ya, sebetulnya kalau ditambah dengan Cawapres 3 kali sebetulnya. Kalau tidak salah kan pernah juga Mega Prabowo ya dulu ya. Mega Pro. Tapi tempo hari Prabowo-nya sebagai Cawapres. Nah, untuk jadi Capresnya 2 kali berturut-turut. Kalau dengan Cawapres 3 kali. Jadi kalau di Sunda sering dibahasakan sebagai nista maja utama. Coba sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya sudah. Artinya memang secara realistis agak sulit gitu. Bukan tidak mungkin, ada juga yang kesekian kali akhirnya jadi. 2024 Prabowo berencana nyapres lagi. Ya kita tahu ya di Bandung saja sudah mulai berseliweran itu spanduk Prabowo presidenku. Indonesia menang, kalau tidak salah begitu kalimatnya. Kali ini lebih berat. Tidak hanya berat untuk menang, tapi berat untuk dapat tiket. Jadi kalau Pak Anies alhamdulillah sudah selesai ya, 3 partai sudah berkomitmen, Nasdem, Demokrat, PKS, barangkali untuk sebagai pendukung ya, di luar pengusung ya, pengusung 3 itu pendukung ada Partai Umat. Walaupun pengusung karena belum diresmikan secara resmi oleh 3 partai, saya kira
kita lihat lah ya manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh yang ketemu Prabowo, ketemu yang lain-lain, ketemu Erlangga Hartarto dan sebagainya. Bukan tidak mungkin Golkar merapat ke koalisi perubahan. Bukan tidak mungkin PAN merapat ke koalisi perubahan, termasuk P3. Tapi itu pendapat saya kira agak berbeda dengan yang disampaikan Tony Rosin. Nanti kita lihat ya. Nah, ini berat karena jumlah kursi Gerindra tidak cukup untuk nyapres, hanya 12,57%, sedangkan syaratnya 20% ya. Butuh partai lain, hanya PKB yang bersedia. Ya, saya yakin tempo hari upaya-upaya itu sudah cukup dilakukan oleh banyak petinggi Gerindra untuk menarik pada gerbongnya Gerindra seperti yang terjadi di 2 Pilpres sebelumnya, tapi kali ini nampaknya jauh lebih sulit. Ini pun PKB pun bersedia hanya dengan satu syarat, Caimin jadi cawapres. Kan itu juga yang diusung oleh PKB kemana-mana ya. Caimin bahkan sudah ada ijtima ulama yang ya kalau saya sih nggak kenal ulama-ulamanya, mungkin yang lain kenal ya. Jadi di situ diusung menjadi capres atau cawapres Caimin. Nah, syarat yang sulit tentu untuk dipenuhi oleh Prabowo kalau Caimin sebagai cawapres. Kenapa? Karena Caimin tidak mampu mendongkrak suara Prabowo. Ya kita lihatlah ya, di realita di lapangan, ditambah dengan survei dan sebagainya. Partai lain belum ada yang minat. Tidak ada tanda-tanda partai lain mau Prabowo. Sejak Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi, elektabilitasnya rontok. Terus turun secara konsisten. Ini konsekuensi pilihan politik. Pemilih oposisi hengkang, pendukung penguasa enggan bergabung. Prabowo ke istana tidak memiliki koktail efek dari para pendukung Jokowi. Barangkali harapannya begitu kan, Prabowo masuk ke pemerintahan, pemilih yang kemarin terjaga ditambah dengan pemilih Jokowi. Ternyata pemilih Jokowi enggan beralih ke Prabowo, yang pendukung sebelumnya ya hengkang karena merasa dikhianati gitu. Yang itu loh, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Itu ya, rakyatnya tenggelam, Pak Prabowo-nya yang timbul sendirian. 2019, kenapa suara Prabowo tinggi? Karena Prabowo plus Gerindra adalah oposisi. Mereka yang tidak suka Jokowi larinya ya ke Prabowo karena hanya 2 calon kan. Tidak semua yang pilih Prabowo itu karena suka Prabowo. Saya kira real itu di lapangan saya menyaksikan sekali gitu. Ini kan asal tidak Jokowi. Ya pilihan lainnya cuma Prabowo. Mau tidak mau barangkali begitu ya. Tidak, banyak orang pilih Prabowo karena nggak suka Jokowi. Dan sekarang Prabowo ada di Jokowi. Otomatis banyak yang hengkang dari Prabowo. Lihat tren survei Prabowo terus turun. Sementara pendukung Jokowi enggan beralih ke Prabowo. Ya logikanya saja ya. Kan Prabowo kuat karena oposisi, kemudian batal oposisinya ketika bergabung dengan kekuasaan. Yang pro oposisi ya jelas hengkang. Sulit bagi Prabowo untuk recovery. Karena itu sulit juga bagi Prabowo untuk mendapatkan partner koalisi. Bagi banyak partai, Prabowo dianggap tidak menarik lagi. Di sini Prabowo butuh tangan Jokowi. Makanya muji-muji terus ya. Orang yang paling pintar, paling ikhlas dan sebagainya lah. Prabowo berharap intervensi Jokowi ke koalisi Indonesia Bersatu. Golkar, PAN, P3 bisa menjadi malaikat penolong bagi Prabowo. Tapi ini tidak mudah. Meski diintervensi Jokowi, anggota KIB berat untuk dukung Prabowo. Prabowo dianggap kartu mati. Sementara partai-partai di KIB masih ingin hidup. Gak bisa dibantah lagi. KIB mau bubar. Gak mungkin bertahan tanpa capres. Anggota KIB sedang cari sekoci masing-masing. P3 sepertinya akan merapat ke PDIP. Ya mungkin saja ya karena rekam jejaknya begitu. Dia selalu mencoba mengekor pada partai besar. Faktor hadirnya Romah Hurmuzi semakin menguatkan P3 untuk merapat ke PDIP. Meski langkah ini diprediksi akan semakin membuat P3 rontok suaranya. Kenapa? Karena mayoritas pemilih PDIP. Karena mayoritas pemilih P3 itu anti PDIP. Bagaimana faktanya? Ya langsung saja lihat di
lapangan ya, di masyarakat langsung ketahuan. Langkah P3 merapat ke PDIP bisa jadi bumerang. Tapi sebagaimana pemilu sebelumnya, Romahur Muzi nampaknya tidak memiliki pertimbangan itu. Pemilu 2019 P3 hampir tidak lolos. Kebayang ya, pada itu partai warisan. Partai warisan itu ya besar-besar, PDIP, Golkar, P3 harusnya gitu. Tapi ternyata P3 dan Golkar saja yang bertahan. P3 ngap-ngapan. Nah, ini sepertinya tidak cukup menjadi pelajaran bagi elit P3 saat ini. Ya, saya kira P3 juga kurang belajar juga ya, kok juga bisa-bisanya menjemput kembali Romi. Padahal kan citranya sudah buruk itu. Ya, mohon maaf, bagaimana lagi ya, napi korupsi. Lalu kemana bergabungnya Golkar dan PAN? Apakah akan ke PDIP juga atau ke Prabowo? Golkar pasti cari capres yang kuat dan potensial menang. Nampaknya tidak ke PDIP, juga tidak ke Prabowo. Jadi kemana dong? Anies ya. Nampaknya tidak ke PDIP, juga tidak ke Prabowo. Sementara PAN tidak ada yang lebih aman bagi suaranya kecuali mendukung Anies. Walaupun pasti ada barrier psikologis yang besar karena di situ ada partai umat yang sudah lebih dulu mendukung ya, walaupun bukan partai pengusung. Kapan? Setelah Jokowi menyatakan dukungannya ke Anies. Sebab pilihan realistis bagi Jokowi itu mendukung Anies. Tidak ada yang lebih realistis dari pilihan mendukung Anies. Apa penguatnya? Ya DKI Jakarta. DKI Jakarta, Jokowi dilanjutkan oleh siapa? Oleh Anies Baswedan sebagai gubernur ya, yang resmi ya, bukan pelanjut Ahok ya. Bagaimana hasilnya? Luar biasa. Maju kotanya, bahagia warganya. Prestasi banyak didapat gitu. Abaikan ocehan para buzzer yang terus mencari kelemahan dan kesalahan Pak Anies ya. Karena faktanya Jakarta jauh lebih maju. Sekarang setelah ditinggal oleh Anies, terpuruk lagi itu di bawah kendali Heru Budi ya, gubernur giveaway. Bagaimana dengan Prabowo? Tetap sulit maju. Kecuali jika Prabowo legowo terima Caimin sebagai cawapres. Konsekuensinya potensi kekalahannya sangat besar. Bahkan saya mendengar dari kadernya sendiri ini menolak juga kalau sama Caimin. Ya realistis saja begitu. Prabowo Caimin adalah pasangan yang tidak memberikan nilai tambah satu dengan yang lain. Akhir-akhir ini santer kabar PKB justru didorong untuk menjajaki koalisi dengan Anies. Para ulama Jatim dan Jateng mendesak Anies Caimin. Walaupun tentu itu agak berat ya buat partai-partai pengusung sebelumnya. Nasdem, Demokrat dan PKS saya kira keberatan. Tanpa Caimin besar kemungkinan Prabowo gagal nyapres. Iya, kan tidak terpenuhi thresholdnya. Dengan begitu Prabowo bisa naik kelas. Ketika di sini tidak tercapai justru bisa naik kelas nih menurut Pak Tony Rosid. Luar biasa ya. Menjadi kingmaker. Otak yang mendesain kampanye pemenangan capres, cawapres. Ya, jadi kemarin kan jadi kingmakernya Anies Sandi dan berhasil. Sebagai kingmaker Prabowo berhasil. Jadi ini bisa diulangi sebetulnya. Ya. Lalu kemana Gerindra diarahkan jika Prabowo tidak dapat tiket? Ke Anies Baswedan atau ke Puan Maharani? Prabowo pasti akan cari capres yang potensi menangnya lebih besar. Siapa itu? Ya Anies lah. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Surya Paloh, kingmaker Anies, untuk membujuk Prabowo agar bersama-sama menjadi kingmaker Anies. Itu ada di kabar berita tanggal 5 Maret kemarin ya. Bagi Paloh, oke, mana tadi ya? Kok hilang tulisannya? Sebentar ya. Bagi Paloh, mendukung Anies adalah pilihan paling realistis bagi Prabowo dan juga Gerindra. Untuk sementara, Prabowo masih enggan. Keputusan politik Prabowo masih bisa berubah. Hanya soal waktu. Sebab dunia politik tidak ditentukan oleh like and dislike,
tapi lebih ditentukan oleh dua hal, yaitu kondisi objektif dan kebutuhan objektif. Itulah sunnatullah yang akan selalu berlaku di sepanjang sejarah. Jakarta, 9 Maret 2023. Tanggal 9 itu hari ini. Jadi tulisan yang masih baru dari Pak Tony Rosid. Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana kecermatan pandangan dari seorang Tony Rosid melihat dinamika yang terjadi hari ini, dan sangat masuk akal. Saya kira saya sangat setuju dengan tulisan ini. Jadi kalau netizen banyak yang bilang semua akan nganis pada waktunya, ya bisa jadi begitu, benar. Akhirnya Jokowi akan dukung Anies. Karena yang terbukti melanjutkan keberhasilan adalah Anies. Prabowo akhirnya akan dukung Anies. Karena sudah sebelumnya terbukti di Jakarta, didukung oleh Gerindra, didukung oleh Prabowo, Anies jadi. Jadi itu bisa membesarkan hati bagi Prabowo Subianto ya. Dan saya yakin banyak kader Gerindra yang akan setuju. Mungkin juga tidak mayoritas, tapi banyak lah yang akan setuju kalau pada akhirnya Prabowo memilih untuk menjadi kingmaker dan menjadi kingmakernya Anies Rashid Baswedan. Saya kira rakyat akan bisa memulihkan sakit hatinya pada Prabowo Subianto. Emak-emak akan cukup terpulihkan, walaupun ya pasti tidak 100%. Ya. Tapi saya kira signifikan untuk kemudian kembali merajut kebersamaan. Ya, orang khilaf itu kan biasa ya. Kalau kita anggap langkah Prabowo kemarin sebuah kekhilafan, maka rasanya itu memang bisa ditebus dengan bergabungnya ke koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capres. Siapa cawapresnya? Ya kan kita akan serahkan ke Pak Anies ya. Kalau saya secara pribadi sih ya AHY lah ya. Muda, segar. Statement, slogan perubahan itu sangat cocok diterapkan pada anak muda. Pengalamannya belum banyak ya nggak apa-apa, kan Anies yang pengalamannya banyak gitu ya. Oke, kita sapa luar biasa, ini sudah hampir 400 yang bergabung ya. Heru TV, Prabowo sama aja dengan Jokowi, bergerak sesuai pesanan. Beda dua kali nyapres gagal terus. Untuk kali ini biarkan Prabowo jadi saingan Anies. Wah. Ya, bisa jadi itu kan sebetulnya tidak masalah ya. Kita punya keyakinan dengan 2 paslon, dengan 3 paslon, bahkan dengan 4 paslon sekalipun, insya Allah kita meyakini Anies menang. Nah, tapi ikhtiarnya tentu ini harus melihat dinamika politik yang terjadi. Kalau Prabowo sudah pernah ya, loncat dari oposisi bergabung ke Pak Jokowi, ya saya kira ketika sekarang juga sebagai capresnya Gerindra, kemudian batal mendukung Anies, ya masa harus kita tolak? Kan begitu ya. Media perubahan, kalau Prabowo pakai akal sehat dan nasionalismenya tinggi, tentu akan dukung Anies untuk perubahan yang lebih baik. Mantap kali ini. Nur Hayati, Assalamualaikum Bang Ecit. Menurut saya juga alangkah lebih bijak kalau Prabowo legowo. Semuanya akan berakhir manis kalau memilih Pak Anies. Saya tambahin begitu ya. Apapun makanannya, minumannya, teh manis. Siapapun capresnya, presidennya Pak Anies. Oke. Assalamualaikum. Lebih mendukung Pak Anies demi kepentingan rakyat. Perubahan akan terjadi kalau presiden juga berganti. Pak Anies tentunya. Siti Rukiah. Aceh Acer. Apa maksudnya ya? Lebih baik Pak Bowo dukung Pak Anies. Sebagai negarawan, Pak Bowo harus sadar negara ini perlu perbaikan di semua bidang. Go for. Seharusnya semua partai harus mendukung Anies karena nggak ada sosok pemimpin yang ideal selain Anies. Harus disadari itu. Ya jangan semua lah. Kalau semua kan jadinya nanti tidak ada kontestasi. Sugiyatna, sudahlah Pak Prabowo ingat umur, pasrahkan aja sama Anies. 2019 aku pendukungmu. Yang begini-begini ini banyak ini. Yang sebelumnya mendukung Pak Anies sekarang jadi mendukung Pak Prabowo, sekarang menjadi mendukung Anies. Jadi saya kira sangat wajar dan normal ketika
mayoritas pendukung Prabowo sekarang beralih ke Anies, maka Prabowonya sekalian juga dukung Anies. Masuk akal kan? Wise Channel, makanya Pak Prabowo sejak saat itu dikenal sebagai Pak Timbul. Oh gitu. Zulfan Saniago, mudah-mudahan Pak Prabowo tegowo dukung Pak Anies 2024 agar menjadi bapak bangsa yang untuk negeri ini. Ya, itu akan dikenang manis lah insya Allah Pak Prabowo ya. Iwan Setiawan, betul. Pilpres kemarin terpaksa pilih Prabowo karena tidak mau golput. Pilpres kali ini mantap pilih Pak Anies Baswedan dan parpol pendukungnya. Ini fakta gitu ya. Apa ini? Nggak jelas. Akila, Pak Prabowo akan lebih terhormat kalau dia gabung sama koalisi perubahan. Pak Prabowo cukup mendukung Pak Anies menuju kemenangan 2024. Mantap nih Akila. Kiplay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kebajikan, salam hormat, salam kedaulatan, salam keadilan. Wah, salam keadilan makmur Bang SJ. Terima kasih ya. Oke, semoga Pak Anies menang jadi presiden. Jika ini pemilu ditunda, berarti sudah ada permainan di antara mereka. Ya, sinyalemennya begitu ya. Jamu pahit, mana mungkin Pak Timbul dukung Anies. Pak Timbul no. Ya, kita lihat nanti ya. Kiplay, lihat Jakarta ketika Pak Anies menjadi gubernur, Jakarta lebih maju. Emang Pak, justru gubernur sekarang nggak jelas, aneh. Ya namanya gubernur giveaway, gubernur hadiah. Vera Octavia, Prabowo Pranowo, pasangan yang cocok. Mungkin bisa jadi cocokologi, tapi jangan sampai terjadi deh. Prabowo Pranowo, Ganjar Pranowo maksudnya ya. Oke. Bang Ecet, kalau gue pemilu ditunda dikarenakan dari partai sebelah PDIP kayaknya belum ada baca pres kan. Nggak, gue PDIP termasuk yang marah ya. Mega sempat nelpon malam-malam kepada Mahfud MD ketika tahu ada informasi dari Pengadilan Jakarta Utara. Jadi saya kira semua partai politik mendukung terselenggaranya pemilu di 14 Februari 2024. Yang menolak, yang ingin menunda ya orang-orang non parpol, tapi orang-orang yang barangkali punya uang yang sangat besar yang tidak berseri atau yang kita sebut biasa sebagai oligarki. Kalau Puan Maharani jadi baca pres di mata masyarakat sudah jelek, dia nggak bakalan menang, tapi bisa menang kalau mereka curang. Pak Anies cerdas, tegas, berkelas, diakui dunia, insya Allah tidak akan pelangak-pelongok. Pak Anies Presiden 2024. Wah, terima kasih Pak Rusli ya. Oke, apalagi nih? Purnawan, insya Allah di ujung musim Pak Prabowo akan memberikan dukungannya pada Anies. Ya itulah, itu pikirannya sama dengan saya. Nanti pada saat yang tepat, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, akhirnya Pak Prabowo akan menegaskan, saya dukung Anies, saya bergabung dengan koalisi perubahan. Wah Haji Anies, yes. Pak Timul, no. Oke, ini apa ini? Diulang-ulang terus, spam ini ya. Anies is one Aibon bin Toa. Waduh, IKN, Ikatan Kadrun Nyinyir. Nah ini buzzer nih begini nih. Mereka nggak punya narasi lain. Gitu doang, gitu nggak bisa diajak mikir. Suharti, kalau memang benar syukur. Karena saat ini seperti buah sawo, rasanya manis. Dulu, Wowo sekarang Anies. Sehat. Rasanya manis. Dulu Wowo sekarang, seperti buah sawo rasanya manis. Dulu Wowo, sekarang Anies. Oke, terima kasih ya. Anies AHY top Marco top, Bu Eliati ya. Sepertinya Pak Anies gak bakalan sama AHY Bang Esjet. Kayaknya sama Sandiaga Uno deh. Nah, ya gak apa-apa lah ya. Itu ramaikan saja ini calon-calonnya. Insya Allah Pak Anies sudah punya nama di kantongnya. Nyimak Kang SF. Siapa Kang SF? SJ barangkali ya. Ya, terima kasih Bu Elan. Waalaikumsalam. Prabowo no, Anies yes. Dah capek dibohongi, mati dan timbul bersama rakyat, pret. Ya, ini saya kira mewakili lah ya, mewakili sakit hatinya banyak orang terhadap Pak Prabowo. Tapi ya, saya kira semua orang berhak untuk menjadi husnul khotimah, akhir yang baik, ya, begitu ya. Kalau nggak pilih Anies, ntar nyesel sendiri. Anies Presiden 2024. Widodo, Radit, buzzer panas kuping jika Anies makin melejit. WKWK, buzzer makin nyungsep ke liang lahat. Aduh, wakil Pak Anies pilih dari Jateng Jatim, lebih meyakinkan kewenangan. Ya, memang begitu Pak Weni ya. Apa logika dasarnya? Ya mudah-mudahan sudah ada lah namanya ya. Anies mantul lah. Oke, Jamaludin terserah. Terserah.
Jamaludin, Anies mantul dah, RI amin. Gitu. Udah basi Wowo, oke. Sekarang giliran Pak Anies Prabowo mantul. Wah, jadi gimana Prabowo sebagai wakil Anies gitu? Wah, oke. Ya, mohon maaf tidak dibacakan semua seperti biasa. Kalau ingin dibacakan dari awal tuh ikutnya dari awal komennya ya, karena tentu kita ada aktivitas lain yang harus segera dilakukan. Terima kasih sudah diskusi yang seru nih di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis. Kita tetap jaga stamina ya, stamina fisik, stamina intelektual, stamina rohani kita dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.